India boleh saja jadi salah satu negara dengan perekonomian paling berkembang di dunia. India juga layak disebut salah satu negara berteknologi tinggi di dunia. Tapi dalam soal kehidupan sosial, masyarakat India masih berada di jajaran terbawah. Dalam agama Hindu India, terdapat 4 kasta yang berbeda-beda, yakni kasta Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Sistem kasta berkembang di India sejak tahun 2500 sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Setiap kasta ini mempunyai tugas dan keistimewaan masing-masing. Brahmana mempunyai peran sebagai ahli agama dan penasehat dalam kerajaan. Kasta Ksatria berperan di dalam pemerintahan. Vaisya memiliki andil dalam perniagaan, dan Sudra merupakan kasta terendah yang menempati posisi sebagai petani dan buruh. Di luar 4 kasta tersebut, ada kasta lain bernama Dalit. Sebenarnya, sistem kasta menurut agama Hindu hanya terdiri dari 4 golongan di atas. Kasta Dalit disebut sebagai di luar kasta, sehingga tidak diakui oleh 4 kasta di atasnya. Kasta Dalit disebut-sebut haram untuk disentuh karena orang-orangnya tidak memiliki varna. Varna adalah suatu keyakinan Hindu bahwa pada umumnya manusia diciptakan dari bagian-bagian tubuh yang bermacam-macam dari dewa Purusa, dan kasta Dalit diyakini tidak termasuk dalam sistem varna tersebut dan dilarang untuk melakukan segala bentuk pekerjaan kecuali pekerjaan yang paling rendah nilainya. Jumlahnya mencapai 12,6% dari populasi di India pada tahun 2011. Kaum Dalit sering mengalami kesenjangan, susah mendapatkan pekerjaan, dan sulit mengakses pendidikan. Keberadaan orang Dalit sering tidak dianggap pada masyarakat tradisional India. Bahkan mereka juga dilarang masuk kuil, tidak diperbolehkan belajar membaca, hingga mengambil air dari sumur desa karena dianggap mencemari air untuk orang lain. Kebanyakan mereka bekerja di sektor pekerjaan kotor, salah satunya mengangkut tinja dari toilet-toilet umum. Sebagian besar dari mereka juga tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan hidup di trotoar jalan dengan mendirikan tenda. Mereka harus tinggal di luar batas desa dan tidak bisa berjalan di lingkungan yang dilalui kasta yang lebih tinggi. Saking rendahnya, kasta Dalit disebut-sebut haram untuk disentuh. Selain diskriminasi, kasta Dalit juga sering menjadi korban kekerasan, seperti dipukul hingga dibunuh tanpa alasan yang jelas. Salah satu contoh kasusnya adalah yang dialami seorang pria dari kasta Dalit yang dibunuh pada tahun 2019. BBC melaporkan bahwa pembunuhan tersebut terjadi dengan alasan korban makan di depan sekelompok orang dari kasta atas. Meski begitu, banyak yang menutupi kasus ini dengan menyebut korban meninggal karena overdosis obat-obatan dan warga sekitar memilih untuk diam. Cerita memilukan lainnya adalah seorang gadis kecil di desa Ganeshpura yang tidak mengerti apa kesalahannya sehingga dia dipukuli oleh orang-orang. Ketika itu dia hanya sedang mengambil air, tapi mengapa orang-orang dewasa itu marah? Kasus yang terjadi pada tahun 2015 ini mengejutkan warga di seluruh dunia, tetapi tidak di distrik Chhatarpur, negara bagian Madhya Pradesh, India. Gadis itu tidak berdosa, namun dia dianggap hina lantaran lahir dari orang tua Dalit, kasta paling rendah dari sistem Hindu di India. Laporan kepolisian yang dikutip The Hindu mengatakan, gadis itu memicu kemarahan di desa tersebut karena hal yang luar biasa remeh. Ketika berjalan, bayangan gadis itu mengenai tubuh seorang anggota keluarga yang berkasta lebih tinggi. Gadis itu dipukuli, diancam dibunuh jika terlihat di tempat itu lagi. Saking hinanya warga Dalit, bahkan bayangannya pun dianggap najis.
Bagi sebagian masyarakat India, masyarakat Dalit tidak layak berada pada strata sosial, harus dikucilkan dan tidak pantas hidup mapan. Seperti kasus yang diberitakan AFP, seorang petani berusia 21 tahun dari kasta Dalit dipukuli hingga tewas. Apa kesalahannya? Ternyata dia punya kuda, simbol kekayaan dan kemakmuran. Seminggu yang lalu ketika saya naik kuda dengan putra saya, seorang warga dari kasta ksatria memperingatkan kami untuk tidak berkuda di desa. Dia mengatakan, Dalit tidak boleh naik kuda, hanya ksatria yang boleh. Dia mengancam akan membunuh kami jika kuda itu tidak dijual, kata ayah korban. Satu-satunya cara warga Dalit lolos dari keterpurukan adalah menempuh pendidikan tinggi. Tetapi ini juga sulit, karena diskriminasi juga berlaku di sekolah. 1 dari 3 sekolah negeri di India melarang siswa Dalit duduk satu bangku dengan siswa dari kasta lain. Diskriminasi ini merenggut hak pendidikan anak-anak Dalit, sehingga menjadikan 70% warga Dalit di pedesaan buta huruf. Dr. Vinod Sonkar, satu dari segelintir warga Dalit yang berpendidikan. Dia mendapatkan diskriminasi di sekolah, bahkan kampus. Dia akhirnya memilih kuliah secara online karena tidak sanggup menghadapi celaan. Berkat kegigihannya, Sonkar merengkuh pendidikan dan berhasil keluar dari jerat kemiskinan. Dia mendapatkan gelar PhD untuk bidang hukum dan menjadi dosen di sebuah kampus di Delhi. Walau demikian, gelar Dalit seakan tersemat abadi dalam dirinya. Kepada BBC pada tahun 2012 lalu, dia menceritakan pengalamannya minum teh di sebuah kedai Rajasthan. Pria pemilik kedai menghampirinya lantas bertanya soal kastanya. "Saya Dalit," kata Sonkar. "Kalau begitu, cuci gelasmu sendiri ketika selesai," kata pemilik kedai itu. Tersinggung, Sonkar melempar gelas itu ke dinding hingga pecah berhamburan. Lalu dia melemparkan uang ke pria itu. Jumlahnya cukup untuk segelas teh, berikut dengan gelasnya. Kasta Dalit pada dasarnya adalah keturunan buruh tani yang dianggap rendah, sehingga terus mendapatkan diskriminasi. Selain itu, kaum ini selalu identik dengan yang namanya kemiskinan. Adanya kasta Dalit juga memunculkan lingkungan kumuh di India. Susahnya akses kesehatan mengakibatkan penduduk kasta rendah mudah terserang penyakit. Proses diskriminasi yang sama menghasilkan perlakuan buruk di rumah sakit pemerintah. Mereka sering mendapatkan penghinaan karena tidak mampu membayar perawatan kesehatan di rumah sakit swasta. Sistem kasta di India baru dihapuskan pada tahun 1950. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tahun 1949 tentang Undang-Undang Diskriminasi terhadap warga Dalit. Namun, pada praktiknya penerapannya sangat longgar. Pernah pada suatu waktu di berbagai negara bagian di India, warga Dalit melakukan aksi protes yang berujung ricuh. 9 orang tewas dalam bentrok dengan aparat. Aksi ini untuk memprotes keputusan Mahkamah Agung India yang menyatakan pelaku kekerasan, pembunuhan, dan diskriminasi terhadap Dalit tidak bisa langsung ditangkap. Walaupun pemerintah sudah berusaha untuk mengupayakan keadilan, namun tetap saja ketimpangan akibat sistem kasta di India masih sering terjadi hingga sekarang. Itulah orang Dalit di India yang hidupnya seperti tidak dianggap sebagai manusia. Semoga ini menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih sudah menonton.